تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته وبأنواره في الدارين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Idh qala wadhkur idh qala, dan ingatlah idh qala ketika berkata lahu kepada Ibrahim rabbuhu, siapa Tuhannya Ibrahim, aslim, masuk Islamlah siapa kamu, menyerahlah siapa kamu lillahi kepada Allah, wa akhlis, dan memurnikanlah siapa kamu lahu untuk Allah, dinaka pada agamamu. Qala, berkata siapa Ibrahim, aslamtu, pasrah siapa aku, lillahi rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Wa wassa, dan berwasiat siapa Ibrahim, wa fi qiraatin awsa, disebutkan dalam satu qiraat awsa, biha, dengan millah Ibrahim, siapa Nabi Ibrahim, banihi, kepada anak-anaknya, wa Yaqubu, dan Nabi Yakub, banihi maksudnya anak-anaknya. Qala, berkata siapa Ibrahim, baniya, wahai anak-anakku, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha, sesungguhnya siapa Allah, istofa, memilih siapa Allah, lakum, untuk kalian, ad-dina, pada agama, dinal islami, di agama Islam, fala tamutunna, janganlah sampai mati siapa kalian, illa, kecuali, wa antum, adapun kalian, muslimun, itu orang yang muslim, orang yang pasrah. Nuhiyah, naha, melarang siapa Nabi Ibrahim, antarkil islami, dari meninggalkan Islam, wa amara, dan memerintahkan siapa Nabi Ibrahim, bisabati, dengan terus menetap, dengan istiqomah alaihi, kepada Islam, ila musadafatil mauti, sampai bertemunya mati. Jadi teman-teman, di sini Nabi Ibrahim ya, ini adalah salah satu juga kenapa Nabi Ibrahim itu istimewa ya, di sisi Allah, dijuluki Khalilullah. Ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, Islamlah kamu, Nabi Ibrahim itu berkata, aslamtu lirabbil alamin. Coba kalau kita lihat ya, kita lihat ayat berapa itu, Al-An'am, ketika Nabi Ibrahim pencarian Tuhan itu, yang pertama apa? Yang pertama Nabi Ibrahim melihat kaumnya itu menyembah berhala, masak berhala. Jadi akalnya itu sudah main, masak patung yang disembah. Akhirnya Nabi Ibrahim melihat kaukabah. Maksudnya kaukabah itu bintang. Setelah bintang hilang, bukan Tuhan. Jadi akalnya masa seperti bisa hilang, Tuhan bisa mati. Terus melihat bulan,
Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumiz zalimin. Terus melihat matahari. Dan akhirnya oleh Allah ketika lihat matahari ya teman-teman, dan tidak percaya matahari ini Tuhan, lalu Nabi Ibrahim ini berkata, inni bari'um mimma tusyrikun. Dan ketika itu Nabi Ibrahim semacam diberi petunjuk oleh Allah. Makanya Nabi Ibrahim ketika itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Menghadapkan wajahku, jadi menyembah. Saya tidak mau menghadapkan wajahku ini kepada bintang, kepada bulan, kepada matahari. Saya hadapkan wajahku kepada zat pencipta langit dan bumi. Di sini Nabi Ibrahim sebenarnya sudah aslam di situ. Ketika ini wajahtu itu menghadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Nah, yang sering saya tekankan kepada kalian kan, kenapa kok ketika berzikir itu kan katanya ini wajahtu, maka hadirkanlah dulu wajah kalian. Karena kalian harus sadar dulu di mana wajah yang mau dihadapkan kepada Allah. Sadari dulu diri kalian mana, baru hadapkan diri kalian. Allah maha dekat, ya sadari dulu mana diri kalian, baru merasakan kemahadekatan Allah. Nah di sini Nabi Ibrahim ketika dapat wahyu aslim, ya ini aslamtu li rabbil alamin. Jadi ini seandainya ya teman-teman saya terangkan, seandainya kalian makomnya saya terangkan sampai sedalam-dalamnya, tapi belum makom. Pakai rabbuhu, bukan pakai Allah. Idz qala Allahu, jadi idz qala Allahu lahu, tetapi idz qala lahu rabbuhu asli rabbil alamin. Jadi nanti pengenalan yang pertama manusia itu mengenal kepada Tuhan Rabbih, Tuhan dirinya. Yang mana Tuhan dirinya itu adalah Tuhan alam semesta. Jadi satu. Oke lah, nggak usah. Lalu nanti saja. Ini dulu ya. Mana aslam tu itu teman-teman adalah tunduk ya. Dan memurnikan di sini, dan memurnikan agamanya. Makanya di ayat yang lain itu fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'akim wajhaka, maka luruskanlah wajahmu lid-dini hanifa. Oke, terus li rabbil alamin berarti alam semesta, kata Quraisy ya. Bukan hanya Nabi Ibrahim itu. Yang merasa tunduk itu bukan hanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga meyakini alam semesta ini tunduk kepada Nabi Ibrahim. Maka bahasanya Rabbil Alamin, seperti itu. Oke, terus wawassa dan berwasiat. Wasiat ini berarti hampir wafat ya. Kata-kata wasiat kan berarti hampir wafat. Kalau kalian sekarang berwasiat ya bukan. Ustaz, bagaimana wasiatmu sekarang? Bukan wasiat. Minimal kata-katanya Ustaz, nah gitu. Bukan wasiat. Wasiat itu berarti dianggap Ustaznya mau wafat. Kata Nabi Ibrahim, wa wassa biha Ibrahim banihi. Pakai, coba lihat teman-teman, pakai banihi ya. Banihi ini berarti Nabi Ibrahim itu sebenarnya bukan hanya punya anak dua, Ismail dan Ishak ya. Kalau kalian baca di kitab-kitab di lain ya, di riwayat-riwayat Israiliyat dan juga di perjanjian lama di Injil itu, di Taurat, Nabi Ibrahim itu setelah wafatnya dua istrinya ini nikah lagi, namanya dengan Keturah. Ada yang mengatakan itu kan dari Indonesia kan gitu kata orang-orang. Ya nggak tahu ya. Namanya Keturah. Dan nanti punya anak Zimron, Yoksan, Median, Isbak dan Suah istilah.
namanya suami. Jadi banyak, makanya banihi ya, bukan banaihi. Ibnaihi bukan ibnaihi, tetapi banihi kepada anak-anaknya. Dan secara khusus diterangkan Ishak Yakub ya. Berarti di sini teman-teman berwasiat itu bukan hanya kepada anaknya, tetapi kepada cucu-cucunya juga. Yakub ini sudah cucunya. Ya, Yakub sudah cucunya. Sudah cucunya. Kenapa Yakub disebutkan secara khusus? Karena ini untuk menyadarkan orang Israel. Yakub ini adalah Israel. Untuk menyadarkan Bani Israel. Kalau di zaman Nabi untuk menyadarkan orang Yahudi dan Nasara itu. Jadi disebutkan secara khusus Yakubnya. Padahal sebenarnya tanpa menyebutkan Yakub, Ibrahim banihi, ya kena juga ya Yakub, tapi disebutkan secara khusus namanya at-takhsis ba'da ta'mim, mengkhususkan setelah sempurna. Santri-santri Al-Jawi, Aam harus ayo makan, mama. Padahal tidak menyebutkan Aam, kena kan? Karena Aam santri dikhususkan itu karena memberi penekanan. Seperti itu. Kenapa kok diberi penekanan Yakub? Karena ini sedang untuk memperingati orang Yahudi yang keturunan Yakub. Yakub itu nama aslinya Israel. Nanti julukannya Israel. Oke, terus. Apa wasiatnya? Ya bani ya, wahai anak-anakku, innallaha astafa, sesungguhnya siapa Allah. Jadi teman-teman, wasiatnya orang yang soleh itu bukan tentang warisan ya. Sebenarnya kalau warisan itu, kalau harta itu ya dibagi saja ketika sebelum-sebelumnya gitu ya, kalau memang kalian kaya. Dan juga kenapa harta itu rentan diperebutkan. Kalau dibagi sebelum-sebelumnya agak lama gitu kan enak. Dan juga teman-teman, kalau kalian itu punya harta banyak, kalian ada anaknya, ada perempuan, ada laki-laki, kan enak. Bisa sama antara laki-laki dan perempuan karena hibah. Kalau sudah waris, ya perempuan menerima separuh dari laki-laki. Paham? Jadi enak dibagi sebelum itu kalau memang punya harta banyak. Jangan sampai jadi wasiat. Kalau wasiat kan takut. Wasiat terakhir itu seharusnya berhubungan dengan agama, berhubungan dengan akhlak, berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan Allah dan akhirat, bukan tentang dunia. Harusnya seperti itu kata guru saya ketika sampai ngajar ini ya, beliau mengatakan ya seharusnya kalau punya harta banyak itu dibaginya sebelum-sebelumnya itu sudah dirancang, karena mati tidak dan harta itu cenderung diperebutkan. Dan enak juga kan kalau dihibahkan sebelum-sebelumnya. Jadi anak perempuan itu bisa sama antara laki-laki dan dengan laki-laki. Kalau sudah menjadi waris kan, apalagi teman-teman wasiat, tidak boleh wasiat kepada ahli waris kan. La wasiat ahli warisin kan gitu, kecuali tidak sampai 3/4 kan. Sepertiga. Oke. Jadi wasiat itu nanti lebih kepada sedekahkan ini ya, yang tidak diwariskan itu sedekahkan ini Dan Nabi Ibrahim itu adalah innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiatnya berhubungan dengan. Jadi Nabi Ibrahim itu kan semacam ayah monoteis ya. Ayah agama-agama. Ayah monoteisme itu Ibrahim. Allah sudah memilih kalian. Artinya apa, teman-teman? Allah sudah memilih lakum di sini kan untuk kalian ad-dina. Artinya saya ini sudah mengenal tentang Allah, juga sudah agamanya Allah saya kenal dari bimbingan Allah. Dan kalian ini, dari Ibrahim sadar bahwasanya anaknya itu nanti jadi orang-orang besar. Mulai dari Ishak dan Ismail sudah jadi nabi kan, otomatis itu seakan-akan pilihan. Yang lain tidak dikasih, kalian dikasih. Seperti itu. Anak-anak cucu-cucumu nanti itu yang dapat keistimewaan seperti itu.
Makanya fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini teman-teman jangan disalahpahami ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Perintahnya ini bukan perintahnya jangan mati ya. Jangan sampai mati kalian, bukan. Kalau mati itu di luar kekuasaan manusia. Gak mungkin Allah itu memerintahkan sesuatu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha yang tidak dimampu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan sampai mati kalian kecuali dalam keadaan muslim itu. Artinya setiap harinya itu harus dalam keadaan tunduk. Karena kapan datangnya mati juga kita tidak tahu. Takutnya ketika kita sedang nyeleweng ya, datang kematian. Berarti ini maknanya apa? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nyuruh apa berarti Nabi Ibrahim? Nyuruh selalu istiqomah. Alhamdulillah kalian sudah oleh Allah bisa diberi petunjuk dapat Islam. Innallaha astafa lakumud dinah. Itu pelihara istiqomah itu. Maksudnya seperti itu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena ini sebenarnya mengindikasikan kalian terus dalam keadaan Islam, dalam keadaan taat kepada Allah. Takutnya mati itu datang dalam keadaan ketika kalian sedang tidak taat. Dan memang seperti itu. Mati itu menimpa manusia di hadis itu sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya di masjid, matinya di masjid. Kebiasaannya sepedaan tiap hari, naudzubillah ya. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak. Tapi rata-rata seperti itu. Ada tetangga dulu di sana, di Wonojolo itu, sudah sepuh. Ternyata mati di tempat wanita gitu. Karena terbiasa seperti itu. Kan gitu. Nah, untuk ini indikasi yang pertama. Indikasi yang nomor 2 teman-teman, ini seakan-akan Nabi Ibrahim itu menyuruh keturunan kalian juga harus Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun ini maksudnya anak saya sudah Islam, cucu-cucuku sudah Islam, dan jangan sampai di bawah cucu-cucuku ini tidak Islam, seperti itu juga. Berindikasi seperti diajari itu, jangan sampai mereka mati dalam keadaan tidak Islam. Oke, terus walamma qala al-yahudu, dan setelah Nabi bentar dulu saya terangkan ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau di ayat yang lain itu yang sama dengan ini teman-teman, ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi tidak ada pilihan, karena takutnya ketika takwanya itu lemah gitu ya, baterainya lemah, mati kan gitu. Seperti itu. Kita tidak tahu. Walaupun ada haitsuma kuntum, ittaqullah haitsuma kuntum. Mastata'tum gitu. Oke, lanjut saja. Walamma qala al-yahudu lin-nabi, dan setelah berkata siapa orang-orang Yahudi lin-nabi kepada Nabi, alasta ta'lamu. Alasta, apakah kamu tidak ada ta'lamu, tahu siapa kamu, anna Yaqub, sesungguhnya siapa Yaqub, yauma mata, di hari di mana mati siapa Yaqub, ausa berwasiat siapa Yaqub bani kepada anak-anaknya bil yahudiyah dengan supaya masuk Yahudi. Bil Yahudiyah dengan supaya beragama Yahudi. Nazala turun. Dulu ya ketika Muhammad dulu itu ketika Yakub mau mati berwasiat supaya anak-anaknya itu tetap dalam agama Yahudi. Ini kan rancu sebenarnya dari segi bahasanya. Agama Yahudi itu kan Yahuda itu kan diambil dari anaknya Yakub yang bernama Yahuda. Masa Nabi Yakub sudah punya konsep tentang agama yang bernama agama Yahuda, paham ya? Ya enggak. Dari namanya saja sudah rancu kan. Apa yang turun am kuntum? Apakah ada siapa kamu syuhada itu menjadi saksi huduran itu hadir idhadrah ketika hadir Yakub kepada Yakub al-mautu apa mati ketika qala berkata badalun min qablahu. Id ini menjadi badal dari qablahu itu hadara.
Jadi id yang kedua ini menjadi badal dari id hadara. Qala berkata siapa Yakub li banihi kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan menyembah min ba'di setelah aku tiada, min ba'da mauti setelah matiku. Qalu berkata siapa banihi anak-anaknya Yakub itu, na'budu ilahaka, menyembah siapa aku, ilahaka kepada ayah, ilahaka kepada Tuhan engkau, wa ilaha abaika dan Tuhan ayah-ayah engkau, Ibrahim wa Ismail dan Ismail, wa Ishak dan Ishak. Ismail disebutkan ya karena Ismail itu kakeknya anak-anaknya Yakub pastinya, tapi kakek samping. Karena paman atau kakek samping itu tetap aba juga ya. Jadi ketika kalian bilang abaina itu sebenarnya masuk paman-pamannya. Paham ya? Wa ajdadina masuk juga saudara-saudara kakeknya. Udda dihitung Ismail sama Ismail minal aba dari ayah-ayah, taglibun sebagai taglib mengumumkan, wali annal am dan sesungguhnya apa paman itu bimanzilatil abi itu berada di posisinya ayah. Ilahan wahida yaitu Tuhan yang satu, badalun menjadi badal min ilahaka dari kata ilahaka. Wa nahnu dan adapun kami lahu kepada ilahaka muslimun itu tunduk. Wa am dan adapun am kuntum itu bimakna hamzatil ingkari dengan makna hamzah ingkari. Itu am bukan pertanyaan ya. Sebenarnya kamu enggak hadir. Apakah kamu maksudnya ingkari, mengingkari? Istilah ingkari seperti ini teman-teman. Aku itu sudah makan. Kamu tidak percaya mendengar. Aku sudah gimana ya? Aku tadi ketemu Atif, siapa? Mustafa Atif di kampus. Memang kamu hadir. Kata-kata memang. Apakah kamu hadir itu bukan bertanya, tapi mengingkari seperti itu. Kalau memang tidak percaya. Jadi ini teman-teman, Yakub itu nanti akhirnya sama akhlaknya dan wasiatnya sama seperti Nabi Ibrahim itu. Jadi diwarisi. Apa wasiatnya? Ya tentang agama. Tentang agama. Bahkan apa yang kamu sembah. Lebih spesifik ya. Lebih spesifik. Kalau orang-orang sekarang kan mau mengkhawatirkan apa nanti yang disembah ya. Yang dimakan anak-anakku kan. Jadi manggil anaknya itu nangis. Nanti kamu makan apa? Tapi ini tidak. Kamu ini nanti menyembah apa? Kenapa kok pakai apa? Ma tak butuh bukan man. Karena memang sudah pengalaman mulai dari Nabi Ibrahim manusia itu menyembah barang ya. Menyembah batu, menyembah ini. Bahkan Bani Israel itu nanti menyembah patungnya anaknya sapi. Makanya pakai ma, dan ma ini lebih luas daripada man. Daripada man itu. Oke, jadi nanti pendidikan yang sangat penting itu ya pendidikan sebenarnya pendidikan tentang Tuhan dan tentang agama. Dan anak seharusnya itu diperkenalkan pertama kali tentang Tuhannya. Ma ta'buduna mim ba'di qalu na'budu ilahaka Ibrahim. Nah, agama itu teman-teman yang mengikuti. Di sini kata-kata ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak ini sebenarnya ada konsep taklid di sini. Karena tidak mungkin kita itu mengetahui tentang Tuhan tanpa diberitahu oleh orang tua. Atau kita itu langsung mengetahui konsep Tuhan. Konsep Tuhan seperti tidak usah. Langsung saja Tuhan semesta alam. Gak usah membayangkan wujudnya, apa konsep seperti apa tidak. Atau Tuhannya si dia. Saya mengiman kepada Tuhannya Muhammad. Itu lebih enak seperti itu. Lebih enak tanpa salah. Lebih selamat dari kesalahan. Karena Nabi Muhammad nanti beriman kepada Allah yang mana, ya kita beriman kepada Allah yang seperti itu. Faham ya? Tidak usah buat konsep sendiri. Jadi enak sebenarnya. Sama seperti di Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Siratal apa? Siratal ladzina an'amta alaihim.
Tidak membuat konsep yaitu Shiratal Mustaqim adalah yang kan filsafat eksistensialis. Tidak seperti itu, tidak disebutkan. Tidak usah. Jadi siratnya orang-orang yang soleh-soleh itu. Makanya nanti teman-teman dengan seperti ini banyak para kiai itu ngajarin niat nawaitu kama nawa salafunas soleh. Saya berniat puasa seperti halnya berniatnya orang soleh berpuasa. Kan ada seperti itu. Tapi iya gimana? Mengembang juga ya nggak apa-apa. Tapi lebih selamat dari kesalahan kalau seperti itu. Oke, ada pertanyaan di sini? Jam berapa? Begitu juga dulu ada cerita ya teman-teman, ketika ada orang meninggal itu, ada orang meninggal di Madura oleh Pak Syekhona, tahu siapa ya? Dan ditalkin. Nanti kalau ditalkin ya bilang ya, siapa Tuhanmu? Ya Tuhannya Holil gitu. Tuhannya Holil. Ketika ditanya siapa nabimu, nabinya Holil. Dan setelah itu banyak orang yang mimpi orang itu selamat. Paham ya? Karena kalau buat konsep sendiri takut salah. Jadi ya enak. Dan dari sini menjadi terang bahwasanya agama itu memang harus ada sanadnya. Tidak bisa ngarang sendiri. Tafsir ya sama, tafsir saya belajar tafsir ini harus membaca dulu. Tidak bisa saya mengandalkan karena saya bisa baca bahasa Arab, lihat artinya Al-Quran supaya tahu terjemahnya. Harus baca, harus mengikuti karena ini urusan agama, mengikuti yang sebelumnya, para nabi-nabi, orang-orang soleh, guru-guru kita seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Intan? Kamu diintimidasi kalau ketiganya? Oh enggak takut diintimidasi sama Hani. Dan sebenarnya teman-teman langsung ya, terlambat tadi itu. Saya juga kalau lebih lama lagi sudah tidak kondusif. Saya kan harus bangunin Sefa untuk mandi, terus nanti Sefa habis ini ya lumayan. Tidak bangun, tidak tidur pagi, langsung ke kampus. Allah yang fa'na ma'alimna yang alimuna ma'lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina.